Selamat pagi sahabat-sahabat di dalam Tuhan. Kiranya kita semua terus sehat dan diberi kekuatan sempurna dari Allah kita. Galatia 5 ayat 25 ayat ini dahsyat sekali. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya suka sekali ayat ini. Sekali lagi saya ulang ayat ini, jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Sahabat di dalam Tuhan, Paulus menyampaikan kebenaran ini kepada jemaat di Galatia. Dan sebelum ayat ini sebenarnya Paulus sedang memberitahukan, ada banyak orang yang hidup di dalam keinginan daging. Ya, hidup di dalam noda dan dosa. Dan ada banyak orang hidupnya tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Pagi hari ini, sahabat-sahabat di dalam Tuhan, Rasul Paulus juga ingatkan kita semua. Dikatakan jika kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saya senang sekali ayat ini, karena Roh Kuduslah yang menjadi Tuhan yang selalu setiap saat memimpin kita, menuntun kita. Jangan pernah terlambat untuk kita minta Roh Kudus membimbing kita di dalam seluruh kehidupan kita. Setiap hari mari kita minta Roh Kudus memimpin kita, membimbing kita, sehingga kita hidup layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga yang kita kerjakan adalah hal yang memuliakan Tuhan, yang meninggikan nama Tuhan, yang mengagungkan nama Tuhan. Dan kita tidak mengecewakan Tuhan. Kenapa? Karena kita selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kita selalu minta Roh Kudus, tuntun saya sepanjang hari ini. Bimbing saya sepanjang hari ini. Supaya saya senantiasa menyenangkan hatimu. Supaya saya senantiasa menyenangkan Roh Kudus. Karena itu sahabat di dalam Tuhan, mari bangun hubungan kita dengan Roh Kudus. Roh Kudus kita tidak bisa melihat dia, tapi kita bisa merasakan tuntunan dan bimbingannya. Pada waktu kita sedang berdoa, kita bisa merasakan lawatannya. Pada waktu kita sedang berjalan kemanapun, kalau kita minta Roh Kudus menyertai, maka dia akan menyertai. Sehingga kita luput dari maut, mara bahaya, celaka. Sahabat di dalam Tuhan, saya ini sudah mengalami banyak sekali kecelakaan. Ya, terutama pada waktu saya sudah mengenal Tuhan dengan baik, sudah melayani Tuhan, sudah hamba Tuhan. Dan kami sekeluarga ingin berangkat pergi ke gereja. Tapi waktu itu karena baru belajar kendaraan mobil, akhirnya agak sedikit panik dan saat itu mengalami kecelakaan. Mobil harus menabrak tiang rumah orang dan sampai tiang rumah orang itu patah. Tapi saya bersyukur karena keluarga kami semua aman. Mobilnya yang hancur, tapi keluarga kami semua aman dan disertai oleh Tuhan. Ini semua bukti nyata. Setiap langkah-langkah yang kita lakukan, kita selalu minta Roh Kudus menyertai. Sehingga kita senantiasa luput dari segala maut, mara bahaya, celaka. Sekalipun mungkin kendaraannya hancur, tapi kita juga tetap dilindungi Tuhan. Saya ingat waktu saya melayani di kota Medan. Saat itu kami juga sedang melayani jemaat-jemaat. Kami ajarin mereka juga mengandalkan Tuhan. Nah, suatu ketika ada satu jemaat yang membawa mobil pick up dan ditabrak truk. Ini dahsyat sekali. Secara manusia kalau orang melihat mobil pick up-nya ditabrak, sudah hancur begitu, harusnya orang berpikir bahwa yang menyetir ini pasti sudah meninggal. Tapi ternyata ajaib, luka sedikit pun jemaat ini tidak ada. Ini luar biasa. Saya yakin ini pekerjaan Roh Kudus. Walaupun harus perbaiki mobil begitu mahal karena hancur mobilnya, tapi jemaat ini tetap sehat bugar. Ini luar biasa. Ini karena Roh Kudus. Jadi sahabat-sahabat dalam Tuhan, mari kita andalkan Roh Kudus. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hamba berdoa buat sahabat-sahabat di dalam Tuhan, biarlah setiap kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus.
Dan kami tidak akan mau menuruti lagi keinginan-keinginan daging. Tapi biarlah keinginan Roh Kudus. Karena kami hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin.